Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, malam nanti ya teman-teman, kita semua sepertinya sudah menunggu-nunggu, yaitu laga antara timnas kesayangan kita, timnas merah putih, timnas Garuda berhadapan dengan timnas Vietnam di Stadion Muidin di Hanoi, Vietnam ya teman-teman. Saya pun sendiri juga sepertinya agak deg-degan nanti laga ini, karena memang saya sendiri adalah supporter ataupun fans fanatik daripada timnas sepak bola Indonesia ya teman-teman. Apalagi ini beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwasanya beberapa pemain kita mengalami penyakit akut ya, yaitu demam akut ya, yang memang kemudian menyebabkan beberapa pemain mungkin tidak akan bisa memperkuat timnas kita nanti di malam hari nanti, seperti Rafael Struijk ya yang mengalami demam, dan beberapa pemain yang lain gitu kan. Terus juga kita dengar salah satu pemain pilar kita, yaitu Sandy Walsh, yang biasa mengisi full back kanan ataupun wing back kanan, itu juga terkena akumulasi kartu kuning ketika berhadapan dengan Brunei dan Vietnam kemarin, sehingga tidak bisa memperkuat timnas merah putih malam hari ini. Nah, tentunya ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa saya bilang mengkhawatirkan? Ini posisinya di kualifikasi pra Piala Dunia di grup F ini sangat mengkhawatirkan, karena posisinya nomor 1 Irak, poinnya 9 teman-teman. Indonesia posisinya nomor 2 ya, runner up. Saat ini poinnya Indonesia itu 4. Di bawahnya ada Vietnam, poinnya 3, dan selanjutnya ada Filipina, poinnya 1. Nah ini memang sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena memang kalau kemudian sampai kalah di laga nanti malam teman-teman, kemungkinan ya Vietnam yang jadi runner up ya, dan tentunya akan kemungkinan kita untuk lolos di babak selanjutnya di kualifikasi pra Piala Dunia itu semakin kecil ya, karena memang yang lolos di fase grup adalah juara grup dan runner up gitu kan. Irak tentunya udah susah ya, mau terkejar, poinnya 9 saat ini. Harapannya nanti malam paling tidak kita draw gitu kan, win atau kemudian draw. Itu pun masih panjang perjalanan ya gitu kan. Yang jelas tuh saya sendiri sangat khawatir gitu kan, apalagi nanti kan main tuan rumah. Biasanya Vietnam juga kalau main sebagai tuan rumah, mereka ketika berhadapan dengan tim-tim kuat juga daya juangnya luar biasa. Apalagi ini tampaknya juga harga mati ya buat pelatih Philipp Troisier ya. Sepertinya mereka hidup mati ya, partainya ini partai habis-habisan lah. Kalau ini partai puputan Margarana, pastinya mereka akan habis-habisan apalagi sebagai tuan rumah. Karena memang tampaknya kalau sampai kalah, kemungkinan besar Philipp Troisier juga akan kemudian didepak ya dari timnas Vietnam sebagai pelatih timnas Vietnam. Tapi selain ada kabar yang mengkhawatirkan tadi teman-teman, di sini juga ada kabar yang mengembirakan, yang tampaknya saya juga sudah lama ya menunggu ini ya, yaitu tampilnya dua pemain yang begitu kita harapkan, yaitu Ragnar Mangun dari Fortuna Sittard dan kemudian Tom Haye dari FC Heerenveen. Ya kabarnya memang udah selesai proses perpindahan Federasi Sepak Bola dari Federasi Sepak Bola Belanda ke Federasi Sepak Bola Indonesia, sehingga kemungkinan besar nanti malam dua pemain andal ini bisa kemudian diturunkan. Saya juga sangat udah nunggu ya, saya ini fans nonton si Ragnar Mangun maupun Tom Haye. Tom Haye biasanya ini pemain naturalnya, dia sebenarnya dulu defensive midfielder ya, tapi memang kedepannya di FC Heerenveen dia juga bisa main sebagai attacking midfielder, pemain tengah menyerang, gelandang menyerang, ataupun kadang-kadang dia dipasang sebagai right winger di FC Heerenveen.
ya ini luar biasa, apalagi tembakan syuting bebasnya ya, si Tom Haye ini. Makanya saya begitu menunggu ya ini Tom Haye kemudian untuk turun ya, dan insya Allah harapan kita semua ini akan turun Tom Haye yang memang dijuluki di FC Renten sebagai profesor ya, karena memang dia memang memiliki visi yang luar biasa lah ya. Seperti kalau di Manchester City pemain tengah attacking midfielder seperti De Bruyne ya. Terus kalau kita lihat Ratna Mangun ini, saya betul-betul nunggu dia posisinya yang utama lah winger kiri ya teman-teman, right winger. Dia luar biasa ini gocekan bolanya sebagai sayap kiri, atau kadang-kadang dia bisa dipasai sebagai attacking midfielder, pemain tengah menyerang. Yang jelas harapannya nanti dia akan dipasang sebagai left winger ya. Nah ini memang kita tunggu-tunggu ini kabar gembiranya. Tapi yang jelas lagi-lagi timnas kelas Vietnam ini memang kalau lagi keluar gilanya, mereka juga lawan Jepang aja dulu skornya di Piala Asia bisa 3-2 ya. Walaupun kalah dia bisa melesakkan gol 2 gol. Waktu ketemu sebagai tuan rumah juga di game sebelumnya di Hanoi, timnas Vietnam ini bisa kemudian 3-2 ya, ketika berhadapan dengan Irak ya. Sementara kalau timnas kita kesulitan. Nah ini memang saya sendiri khawatir teman-teman, saya sendiri agak khawatir walaupun memang Tom Haye dan Ratna Mangun sudah bisa memperkuat, tapi memang harapan saya sih paling tidak draw ya teman-teman, menahan draw, karena memang Vietnam sepertinya kalau di laga kandang dia luar biasa ya. Bisa kita lihat ketika mereka berhadapan dengan Irak ya, itu seru banget. Di Irak kita kalah sama Irak itu 5-1, dia bisa rame lawan Irak waktu itu 3-2, kalah 2. Nah ini hanya, dan kalau kemudian kita kalah di laga ini, tentunya semakin mengecil ya kesempatan kita untuk lolos di babak pra Piala Dunia, kualifikasi pra Piala Dunia di grup F teman-teman. Walaupun memang masih menyisakan laga bertemu dengan Irak 1 kali, Filipina 1 kali gitu kan. Harapan kita kalau ini bisa menang, ini memang kunci sekali ya. Nah kita nggak tahu, kita tunggu racikan daripada Coach Sintayong. Tapi kalau kita lihat tilik daripada kondisi yang sangat mengkhawatirkan, di mana banyak pemain yang kemudian nggak bisa bermain nanti, ada beberapa ya yang memang kabarnya belum begitu clear. Kita juga dak-dikduk ketika lihat juga Ivar Jenner kemungkinan juga bisa main atau tidak gitu kan. Tapi yang jelas J.I.Z. fit untuk main ini, kemudian ada si Justin Hubner juga fit. Yang jelas dua pemain ini saya pikir memang pemain yang perannya begitu vital ya di timnas kita, apalagi si Justin Hubner ya. Memang kalau saya pikir seperti di era saya dulu itu ada Gennaro Rino Gattuso ya, pemain timnas, pemain attacking defensive midfielder daripada timnas Italia, dan juga defensive midfieldernya AC Milan, yang memang merusak pola ritme permainan lawan ya, dengan permainan keras dan tackle-tacklenya ataupun pelanggaran-pelanggar, sehingga ritme permainan lawan ya, bisa terganggu ya. Kita bersyukur punya Justin Hubner yang memang dia versatil, bisa diposisikan sebagai central defender atau kemudian left defender ataupun kemudian sebagai defensive midfielder. Terus kemarin juga yang tampilannya luar biasa adalah Noah Izes ya. Izes ini selain tingginya 191 cm, ketenangannya juga luar biasa, dan dia menutup daripada blunder-blunder ya yang dulu sering kalau dilakukan di barisan belakang itu, ketika Jordi Amat yang mengisi dulu banyak sekali kita lihat blunder-blunder yang nggak begitu perlu, tapi blundernya juga berbahaya itu Jordi Amat ya. Dan ini saya lihat bukannya kemudian sekedar membanding-bandingkan, kita butuh yang terpenting. Yang terpenting nih J.I.Z. ini luar biasa ya. Yang jelas kemungkinan Asnawi Mangkualam teman-teman akan turun untuk mengisi kekosongan nanti di full back kanan ya, tempatnya si Sandy Walsh gitu kan. Kalau kita lihat memang luar biasa, ada Tom Haye. Yang jelas kita berharap juga Ivar Jenner tetap bisa fit, bisa tampil.
strikernya kita nggak tahu apakah nanti Ramadan Sananta yang akan diturunkan di situ. Kalau pemain tengah kan memang kemarin banyak ada beberapa pilihan, salah satunya Marcelino Ferdinand ya, yang biasanya dipasang di sebagai left winger, sayap kiri juga kadang. Saat ini sepertinya sama si Coach Sintayong kemarin dipasangkan sebagai attacking midfielder, dan tampaknya memang posisi naturalnya si Marcelino Ferdinand ya teman-teman. Kita lihat nanti racikannya Coach Sintayong. Saya yakin nanti Ragnar Mangun sama Tom Haye akan jadi starter ya teman-teman. Dan ini memang yang rawan, memang Vietnam kalau lagi tandang kayaknya seperti kadang-kadang seperti kesetanan, susah ya. Dia lawan Irak, lawan tim-tim dia superior kalau di Hanoi ya teman-teman. Ya teman-teman, kalau kita lihat kejadian ini di mana beberapa pemain terkena cedera, akumulasi kartu kuning, itu memang saat ini saya juga ngerti kenapa kemudian Coach Sintayong banyak menumpuk pemain belakang yang naturalisasi, seperti kemudian ada Elkan Bagot, si Jordi Amat, ada Sain Patinama. Sekarang kebukti ya memang tepat ya memang pilihannya Coach Sintayong. Saya dulu sebagai penghobi juga sempat bingung karena memang sebagian besar pemain bertahan yang dinaturalisasi. Kita sekarang tahu karena memang ternyata pemain bertahan itu memang rawan cedera dan rawan akumulasi kartu ya. Seperti yang kita tahu nih, Elkan Bagot kan absen karena cedera ya, yang perkuat ya Bristol Rovers di Liga Ketiga Inggris. Kemudian Jordi Ahmad juga di Johor Darul Ta'zim di Liga Malaysia juga cedera, nggak bisa memperkuat. Begitupun juga Sain Patinama juga nggak bisa memperkuat. Sandy Walsh terkena akumulasi kartu kuning. Jadi memang kalau main bertahan nih rawan cedera sepertinya, dan juga rawan terkena akumulasi kartu ya teman-teman. Nah kalau kita lihat ke depannya, memang kemudian kalau kita lihat saat ini kan memang banyak para komentator, semisal kayak sering kita dengar kayak Bung Toel gitu kan, terus beberapa orang komentator yang lain yang kemudian memang ya sepertinya suaranya agak miring tentang program naturalisasi gitu kan, untuk menstop karena kemudian dikatakan akan mematikan potensi-potensi lokal, mematikan potensi pemain-pemain yang ada di Liga 1 Indonesia gitu kan, untuk memperkuat timnas. Saya kurang setuju ya. Untuk saya sendiri sebagai seorang fans, seorang penggemar berat timnas, yang kita mau itu adalah kemenangan, kegembiraan dan kemenangan gitu kan, dan permainan yang cantik ya teman-teman. Yang utama adalah kemenangan dan kegembiraan. Karena banyak teman-teman saya yang dulu usia-usia seperti saya, kalau saya tanya ini nanti malam mau nonton Indonesia nggak sama Vietnam, rata-rata jawabannya mereka juga wah udah agak malas gitu nonton timnas gitu kan. Mereka nggak mengikuti perkembangan yang dulu. Memang rasanya prestasinya kalau main cuman dikurung, kalah terus gitu, main kasar dulu kan. Kalau sekarang saya pikir enggak ya teman-teman. Nah ini memang kemudian ada penurunan antusiasme ya nonton sepak bola, ketika kemudian tim kita, walaupun yang main saudara-saudara kita, yang main family kita pun, even anak keturunan kita, tapi kalau kemudian cuman kalah dan nggak ada kegembiraan di situ, lama-kelamaan juga pudar ya. Nah ini memang kemudian sangat luar biasa sekali dengan datangnya saudara-saudara kita. Ini bukan siapa-siapa, mereka juga berhak membela timnas kita karena memang mereka memiliki darah keturunan Indonesia. Bukan kalau kemudian cuman kemudian didatangkan ketika sudah memperkuat di Liga Indonesia selama 5 tahun, tapi ini mereka adalah orang-orang Indonesia juga yang berhak memang kemudian membela negerinya ya gitu kan, kampung halamannya. Jadi kalau komentar-komentar seperti yang miring seperti itu, saya pikir hanya akan merusak timnas kita gitu kan. Nggak perlu teman-teman kemudian terpengaruh ataupun menimbulkan dikotomi, menimbulkan polarisasi antara yang satu bilang lokal, yang satu juga sebagai bilang mereka adalah pemain naturalisasi. Sejatinya orang yang naturalisasi itu udah warga negara Indonesia, karena mereka sama seperti kita, mereka punya paspor KTP Indonesia gitu kan. Nah itu yang saya nggak suka dari para komentator adalah memang kemudian ini cuma sekedar merusak suasana gitu kan, walaupun kemudian memang semuanya dibantah ya, dikotomi antara pemain lokal atau pemain naturalisasi, semua pemainnya happy kok ini kan gitu kan. Dan untuk saya sendiri, saya mendukung kuat kalau kemudian PSSI utamanya Bapak Erick Thohir untuk terus mendatangkan pemain untuk program naturalisasi ini, untuk
mengharumkan nama sepak bola Indonesia di dunia internasional, meningkatkan prestasi ranking FIFA timnas kita di internasional, dunia sepak bola internasional gitu kan. Dan saya dengar terakhir memang sepertinya udah ada kontak dengan Ole ten Hag Roemeni ya, striker FC Utrecht yang masih muda belia. Kalau kemudian Ole ten Hag Roemeni juga bisa dibidik gitu kan, wah luar biasa ya. Dan saya memang tambah semangat ya, antusiasme. Seusia saya ini kan memang sekarang hiburannya apalah kayak nonton bola. Tapi kalau kalah terus, kalau sekarang walaupun saya udah sepuh, udah tua gini, saya pengen lihat nih, ada nggak bisa nutup kegembiraan saya nonton ada Justin Hubner, tokoh idola baru ya, kemudian ada Jay-Z gitu kan, ada Ragnar Mangun dan Tom Haye. Ini pastinya akan menambahkan aura positif, menambahkan semangat para supporter kita nonton timnas kita, baik kemudian di media sosial, di TV, stasiun televisi, ataupun secara langsung teman-teman. Nah ini kita berharap Bapak Erick Thohir ya, kalau kemudian untuk menambah kedalaman squad, untuk menambah 2 atau 3 lagi pemain naturalisasi ya. Saya pikir untuk winger ya, winger kita butuh banget nih, winger yang memang luar biasa, dan kemudian tambahan untuk kemudian striker. Yang jelas oleh Ten Hag Roemeni udah bisa dipasang sebagai striker ataupun winger kanan ya teman-teman. Nah teman-teman, nanti sekitar jam 19 ya teman-teman, sekitar jam 7 timnas kita akan berlaga, kita akan saksikan bersama-sama. Teman-teman, agar jangan pernah terpengaruh oleh para komentator yang sepertinya saya nggak ngerti. Mereka selalu mengkritisi Coach Sintayong ataupun mengkritisi program naturalisasinya Bapak Erick Thohir gitu kan. Dan banyak juga mantan-mantan pemain gitu kan. Ya kalau kita harus realistis ya teman-teman. Kalau mereka berprestasi harus acung jempol. Saya nggak pernah lihat mereka kemudian memberikan apresiasi kepada timnas kita, pada pada STY juga. Kalau saya sendiri tuh kemarin lihat itu mau meneteskan air mata ya, begitu kemudian mereka ini menaikkan, mengharumkan popularitas gitu kan, semangat kita timnas merah putih yang dulu selalu kalau main itu kita kadang-kadang aduh deg-degan. Ini sekarang saya kemarin lihat Justin Hubner, ada Jay-Z, ada Rafael Struijk yang begitu antusias itu sampai sedih ya gitu kan. Memang mereka luar biasa, mereka bisa saja gitu kan nolak naturalisasi sama timnas Indonesia sekalipun mereka bukan pemain penting, bukan pemain utama di timnas Belanda, tapi mereka betul-betul menunjukkan semangat nasionalisasi mereka yang untuk memperjuangkan timnas sepak bola merah putih dan timnas Garuda. Oke gitu teman-teman, akhir kata semoga bersemangat teman-teman, nanti malam kita sama-sama menonton timnas merah putih, semoga bisa paling tidak bertahan ya. Saya juga agak khawatir nih teman-teman, karena memang Vietnam lagi-lagi memang sepertinya agak menakutkan di kandangnya. Itu aja teman-teman, semoga timnas merah putih, timnas Garuda semakin melambung tinggi, kalau bisa meraih win, paling tidak draw. Itu teman-teman, akhir kata matur nuwun dapat nonton video saya. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Jakarta. Yuk.